mengenal kondisi fisiologis pasca panen sawi pagoda. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kondisi pasca panen fisiologis dari tanaman sawi pagoda. Tanaman sawi pagoda ini banyak diminati masyarakat karena teksturnya yang renyah dan kaya akan nutrisi. Tapi tahukah kamu bahwa setelah dipanen, tanaman sawi pagoda ini masih mengalami proses fisiologis yang bisa mempengaruhi kualitasnya? Jika ingin tahu lebih lanjut, yuk simak video kami. Jadi sawi pagoda setelah panen, sel-sel yang ada dalam sawi pagoda ini masih melakukan proses respirasi dan transpirasi. Nah, di proses respirasi ini, sel-sel di sawi pagoda ini masih menggunakan energi atau cadangan energi yang ada untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, karena proses respirasi, maka akan menghasilkan panas yang menyebabkan tanaman atau sawi pagoda ini mengalami proses pembusukan. Nah, selain respirasi tadi, maka sayur sawi pagoda ini juga mengalami proses transpirasi, di mana adanya penguapan air di permukaan daun, sehingga karena adanya proses transpirasi ini, air atau kandungan air yang ada dalam sayur ini akan berkurang. Oleh karena itu juga turgor sel atau tekanan air yang ada dalam sel-sel tanaman akan hilang, yang menyebabkan tanaman layu. Nah, teman-teman juga bisa melihat di dalam atau di daun sayur ini ada bagian yang berwarna kuning atau coklat. Nah, itu juga disebabkan karena setelah pasca panen atau setelah panen, sayur ini mengalami klorofilnya itu, sintesis klorofilnya itu berkurang atau terhenti, sehingga karena sintesis klorofil terhenti, terjadinya degradasi klorofil yang dimana enzim-enzim yang bertugas dalam degradasi tersebut akan menghasilkan pigmen warna seperti karotenoid, misalnya warna kuning dan coklat. Setelah panen, berbagai enzim di dalam jaringan tanaman aktif bekerja, contohnya enzim peroksidase dan enzim polifenol oksidase yang mengalami pencoklatan pada daun. Jaringan yang terpotong atau rusak cepat mengalami perubahan tekstur ataupun warna. Setelah itu, kandungan vitamin dan senyawa fitokimia dapat menurun karena oksidasi dan paparan cahaya. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi fisiologis pasca panen seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan aerasi. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan mempercepat respirasi dan pembusukan, sedangkan kelembapan yang terlalu rendah dapat mempercepat kehilangan air dan pengerutan daun. Tanaman sayur idealnya disimpan pada suhu 0-5 derajat Celcius dan kelembapan pada 90-95%. Untuk menjaga kualitas sawi pagoda setelah panen, ada beberapa tahapan penanganan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah sortasi. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan atau memilah bagian tanaman sawi pagoda yang menguning dan yang sehat seperti warna hijau ini. Dan yang kedua adalah pembersihan. Nah, fungsi ini untuk membersihkan tanaman sawi pagoda dari kotoran serta memperlambat aktivitas kerja mikroba. Yang ketiga adalah pengepakan. Pengepakan ini berfungsi untuk melindungi fisik tanaman dan mengatur sirkulasi udara. Kadang juga dapat digunakan plastik kemasan yang berlubang atau wrap. Nah, plastik ini berfungsi untuk mengurangi hilangnya air tanpa menahan panas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setelah sawi pagoda dipanen masih mengalami proses fisiologi yang aktif yang mempengaruhi kualitas tanamannya. Dengan penanganan yang tepat seperti pendinginan, pengemasan, dan kebersihan yang terjaga, kita dapat memperpanjangkan umur sawi dan menjaga kualitas tanaman agar tetap segar sehingga ke tangan konsumennya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye!